Halo Bodum, selamat datang kembali di konten apaan ya? Gue juga gak tahu sebenarnya. Bacotan KB aja kali ya. Iya, di video kali ini gue bakal dengan kesadaran penuh membuat sebuah aset yang dimana thanks to Agus juga loh. Ini asetnya gue bener-bener thanks to Agus lah pada intinya ya, karena dia udah bikinin aset ini. Jadi intinya di video ini gue tuh cuma pengen ngasih gambaran aja untuk MPL Indonesia season ke-13 ini seperti apa sih nanti untuk 3 minggu ke depan. Karena kan 3 minggu ke depan ini kan ya kita bakal long run gitu loh. Kita bakal benar-benar lari, nggak berhenti sama sekali. Istilah kata sprint kali ya. Kita bakal benar-benar sampai dengan finish di minggu yang ke-9. Dan itu adalah minggu penentuan. Kira-kira siapa aja yang bakal lolos, kira-kira siapa aja yang bakal ada di upper bracket. Karena kalau dilihat-lihat dari klasmen yang sekarang teman-teman, ini klasmen yang sementara, ini bener-bener gak ada tempat yang aman. Kenapa? Karena baik Big Round Alpha sekalipun, ketika mereka nanti ternyata mengalami hari yang buruk, ya kan? Bukan hari ding, tapi minggu yang buruk, ya kan? Entah di minggu yang 7, minggu 8, atau minggu 9, mereka kemungkinan besar bakal kesulitan untuk catch up di upper bracket. Dan kalau kita ngomongin soal match point untuk yang aman dan kita pastiin atau secure lah lolos ke babak playoff, kalau kita ngeliat dari referensi di season 12 teman-teman, ternyata kalau gue pikir-pikir ya, kenapa poin 88 itu aman banget ya kan, 8 win 8 lose lah pada intinya, aman banget karena kebetulan 3 tim di atas ini menangnya tuh 2 digit gitu loh. Ya teman-teman bisa lihat lah, Onyx di sini menangnya 13 kali, RRQ 11 kali, Geek Farm 10 kali. Sementara kalau kita lihat dari klasmen yang sekarang, bahkan belum ada yang double digit gitu loh. Bahkan belum ada yang dapetin 10 match point atau 10 kemenangan dari hampir keseluruhan MPL yang sudah dijalankan. Dan dikarenakan itulah menurut gua, kalau misalkan ada satu tim yang udah bener-bener secure, misalkan double digit gitu loh, misalkan Big Round Alpha atau Onyx nih, mereka ternyata mendapatkan poin 10 untuk pertama kalinya, ya jatuhnya mereka bakal aman banget untuk melaju ke babak playoff. Gua nggak ngomongin upper bracket dulu, karena chance to upper bracket atau chance to playoff nanti mungkin bakal ada di video yang berbeda, mulai dari minggu yang ke-8 atau bahkan mungkin di akhir minggu ya, di minggu yang 9 sebelum pertandingan dimulai. Tapi pada intinya gue cuma pengen ngasih gambaran sedikit loh teman-teman. Ini kalau dilihat-lihat kan ada beberapa tim yang sisa matchnya tuh 5, ya kan. 5 tuh contohnya kayak Alter Ego, dia sisa 5, Dewa United Esports dia juga sisa 5 pertandingannya. Terus kayak RBL contohnya dia sisa 5 pertandingannya. Menurut gue ini juga akan menjadi pembeda untuk beberapa tim yang notabene tempatnya tuh sebenarnya nggak aman-aman banget, bisa banget untuk disusul. Dan mereka tuh kayak perlu beberapa poin lagi untuk mengamankan placement. Kayak yang tadi gue bilang, kalau dari referensi di season lalu, itu referensi untuk menang yang paling amannya banget adalah 7-9. 7-9, 7 menang, 9 kalah. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya udah ada yang 8 poin nih. Ya sebenarnya kesimpulannya Big Round Alpha ini kalau misalkan 1 atau 2 kali kemenangan lagi tuh udah bener-bener aman banget. Karena yang kayak tadi gue bilang, kalau misalkan ada yang nyentuh double digit duluan, harusnya dia tuh paling aman. Mentok-mentok ya kayak Geek Farm ini gitu loh, ada di posisi yang ketiga. Let's say ternyata lagi dan lagi ya, kan syarat untuk MPL ini kan agak-agak banyak. Match point, net game win, terus nanti baru dari head to headnya dan segala macem. Makanya gua rasa ini akan berpengaruh juga nih, net game win sama match pointnya. Karena dihitungnya nih yang paling gampang dari sini teman-teman. Contohnya kenapa gue bilang net game win ini sangat-sangat berpengaruh. Big Round Alpha di sini punya net game win 10, sementara Onyx itu punya net game winnya 5. Ini udah menjadi pertanda kalau berarti Onyx itu sering banget untuk menangnya 2-1, sementara Bigetron ini lebih sering untuk menang yang 2-0. Tapi bukan berarti kayak Big Round Alpha gak pernah kalah 2-0. Toh buktinya mereka kan pernah ketemu sama Onyx tuh, dan ternyata mereka kalah 2-0. Jadi pada intinya memang kalau misalkan 2-0 itu kayak jadi keuntungan tersendiri. Dan kalau menang 2-1 itu kayak kita tuh harus hati-hati. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak Rebellion atau Geek Farm. Nah, gue spesifik ngomong Rebellion dan Geek Farm di sini mungkin sama seperti recap yang kemarin. Kenapa? Karena gue rasa mereka nih udah selesai dengan 11 pertandingan, ya kan? Mereka kan 5-6 nih, ya kan? Nah, karena skor mereka ini 5-6, jadinya tuh mereka cuma punya sisa pertandingan 5 pertandingan lagi. Teman-teman bisa lihat di sini Geek Farm, ya kan? Nanti akan bertanding di minggu yang ke-7 lawan Alter Ego, di minggu yang ke-8 bakal ketemu sama Dewa dan RRQ, minggu yang ke-9 bakal ketemu sama Aura dan juga Rebellion. Jatuhnya Geek Farm ini lumayan bahaya teman-teman tempatnya. Kenapa? Karena dia tuh minusnya yang paling banyak dari hampir keseluruhan tim yang ada di MPL Indonesia. Net game win-nya ini minus 5. Kenapa alasannya Geek Farm bisa ada di posisi ini, posisi papan tengah, posisi aman, tapi mereka tuh jatuhnya kayak net game win-nya kok kenapa minus 5 sih Bang KB gitu kan? Jawabannya gampang. Coba teman-teman kilas balik untuk pertandingan awal dari Geek Farm. Di minggu yang pertama, teman-teman bisa lihat Geek Farm itu kalau misalkan kalah, mereka kalahnya 2-0. Lihat di sini posisinya. 1, ya kan? Ini 2.
pas ketemu sama Onyx sama Bigetron, mereka tuh kalahnya 2-0 tanpa balas sama sekali. Dan sekalinya Geekfam menang, nah teman-teman bisa lihat di sini, sekali Geekfam menang lawan EVOS Glory itu menangnya 2-1. Jadi yang bikin berat itu adalah karena mereka tuh kalahnya 2-0 dan menangnya itu 2-1. Terus teman-teman bisa lihat sendiri di sini Geekfam 2-1 pas lawan Alter Ego, pas lawan Dewa juga mereka 2-1. Jadi ketika Geekfam menang, itu tuh poinnya emang nambah untuk match poinnya, tapi tidak dengan net game winnya. Karena ketika Geekfam-nya kalah di sini teman-teman bisa lihat kalah sama Aura, kalahnya 2-0. Dan ketika menang lawan RRQ, menangnya pun 2-1. Jadi menurut gue tempat yang cukup berbahaya buat Geekfam, makanya mereka ada di posisi yang ke-6. Dan ini mungkin kayak wake up call juga nih buat Rebellion. Karena Rebellion tuh bener-bener cuma unggul minus 1 poin dibandingkan dengan Geekfam. Dan mereka tuh sama-sama punya rest match atau sisa pertandingan yang paling sedikit jatuhnya karena sisa 5. Coba kita ambil contoh ya, beberapa tim yang mungkin pertandingan itu masih ada 6 gitu loh. Contohnya kayak RRQ Hoshi, atau mungkin kita ambil contoh kayak EVOS Glory. Gua rasa mereka ini masih terbilang aman. Kenapa? Karena mereka tuh masih ada sisa 6 pertandingan, ya kan? Mereka kan 55, ini 10, ini 46, ini juga 10. Dan ini menurut gue masih lumayan aman. Mirip sama kayak Aura juga. Aura apalagi, Aura lebih aman. Mungkin kita bakal sedikit membahas Aura nanti ya di akhir-akhir. Tapi kalau ngomongin tim-tim yang berbahaya menurut gue, itu ada di Rebellion dan Geekfam. Karena mereka sudah menjalani 11 match. Dan di 11 match ini, poin net game win mereka itu sangat-sangat banyak sekali minusnya. Sehingga ini kayak harus dikejar. Dan kalau kita lihat dari Geekfam dulu deh, kita ngomongin Geekfam dulu teman-teman. Geekfam itu nanti di minggu yang 7, minggu 8, minggu 9 bakal ketemu sama Alter Ego, Dewa United Esports, RRQ Hoshi, Aura Fire, dan juga Rebellion. Bahkan secara nggak langsung nih teman-teman ya, secara nggak langsung Rebellion sama Geekfam itu bisa tarik-tarikan ke bawah. Salah satu dari mereka kemungkinan besar kalau emang nanti let's say ya mereka sama-sama menang dan akhirnya saling ketemu gitu loh di pertandingan terakhir mereka. Ya mereka tuh minimal bakal ketemu satu sama lain dan pasti bakal mengalami satu lose point ini yang menurut gue sangat-sangat penting sekali. Makanya Rebellion dan Geekfam ini dua tim yang kayak ada di tempat yang aman, tapi mereka nggak aman, nggak literally aman, karena mereka ini ada di poin yang net game win-nya minus banget, bahkan minusnya paling banyak di papan tengah, dan mereka juga match-nya yang udah banyak juga udah dilewati gitu loh teman-teman. Apalagi Geekfam ketemunya sama Dewa, ketemunya sama Alter Ego, ketemunya sama Rebellion, yang dimana tiga tim ini juga udah pasti lagi coba tarik-tarikan nih ke bawah, dan siapapun pasti bakal berusaha untuk mencari poin dari Geekfam ID. Dan siapapun ya kan lawan dari Geekfam pasti mereka juga berusaha untuk mengambil poin toh ya kan, untuk lebih memastikan tempat di placement tengah atau bahkan mungkin placement yang lebih ke atas lagi. Rebellion juga sama. Rebellion nanti di minggu 7 bakal ketemu sama Aura di hari yang pertama ya kan untuk match pembuka mereka. Minggu yang ke-8 mereka bertemu sama Onyx. Mereka ketemu sama Bigetron Alpha juga. Ini menurut gua pertandingan Rebellion juga lebih berat lagi. Kenapa? Karena ya pertama mereka ketemu Aura, kedua mereka ketemu Onyx, ketiga mereka ketemu Bigetron Alpha, keempat mereka ketemu sama EVOS Glory, yang kelima baru yang kayak gua bilang tadi mereka ketemu sama Geekfam. Ini gua rasa ya Rebellion dan Geekfam walaupun lagi dan lagi ada di placement tengah di papan 5 dan 6, tapi mereka tuh bener-bener nggak aman karena game win mereka ini netnya minusnya gede banget. Dan kalau ngomongin solusi, mungkin melihat dari referensi pertandingan di minggu yang ke-6, mungkin karena ini alasan MP Show nggak ada ya, makanya gue bikin video ini kali ya teman-teman. Geekfam, seperti biasa mereka tuh kayak harus menang, tapi menangnya yang absolut 2-0 karena untuk mengejar ketertinggalan dari net game mereka yang minusnya sangat banyak sekali, minus 5 teman-teman. Dan kalau kita ngomongin Geekfam, mereka kayaknya boleh sih untuk fokus ke ya meta mereka yang kayak kemarin Florin. Tapi kalau emang Florinnya di ban nanti kalian harus mempersiapkan sesuatu yang baru ya kan, karena kalau misalkan kalian bergantung kepada Florin terus, jatuhnya nanti yang pertama takutnya kebaca, dan yang kedua takutnya musuh tuh udah nyiapin gitu loh bagaimana setup yang baik untuk mematahkan Florin team fight. Karena Florin kan team fightnya berlima. Nah kalau misalkan musuhnya main pick off, itu tuh bakal berbahaya buat Geekfam. Apalagi Geekfam ketemunya sama ya Alter Ego, let's say Alter Ego mungkin adu healer ya. Kalau misalkan ngomongin Dewa, Drian bisa main pick off, terus Brusco juga bisa main pick off, Yawi, dia pick off banget. Dan kalau Audi juga dia kan main kaja. Jadi buat Geekfam kayaknya harus mempersiapkan bagaimana mereka untuk 2 sampai dengan 3 minggu ke depan dengan metode Florin yang nantinya bisa menyelamatkan mereka, atau metode healer lain ketika mereka tuh mencari alternatif kalau misalkan Florinnya di ban atau mungkin dibuang oleh tim lawannya. Next kita ke Rebellion. Rebellion seperti yang gue bilang tadi, mereka tuh tersisa 5 pertandingan saja ya kan, karena mereka sudah menjalani 11 pertandingan.
Dan kemarin mereka tuh bertemu sama Dewa United Esports dan ketemu sama RRQ Hoshi. Untuk pertemuan melawan Dewa United Esports, gua rasa ya fine. Rebellion benar-benar menunjukkan siapa mereka. Tapi ketika bertemu dengan RRQ Hoshi, mereka benar-benar kebaca banget. Entah mungkin RRQ yang termotivasi banget karena dengan banyaknya ya bahan bakar motivasi yang diberikan oleh Audit dan mungkin ketika di panggung juga RRQ lebih prepare. Kalau kita ngomongin soal bagaimana hasil mereka ketika pasca bertemu dengan Aura, itu naikin boostingan mental banget. Dan Rebellion menurut gua kalau ngomongin soal draft, mereka udah sangat-sangat terbaca. Semua tim kalau ketemu Rebellion pasti nge-ban Luoyi-nya. Sekalipun dilepaskan, kayaknya itu bakal jadi malapetaka kalau misalkan Rebellion gak bisa maksimalin poinnya. Jadi saran buat Rebellion so far, mungkin dari minggu yang ke-6 kalau yang gua lihat, mereka harus mempersiapkan Cistrat lagi nih. Cistrat yang mungkin selain Luoyi yang mungkin udah sangat-sangat fenomenal dan sangat-sangat powerful dari Swallow, entah mungkin kembali ke Swallow yang CBY, cuma bisa Yves, bermain dengan high ground, bermain dengan play defensive, tapi tidak melupakan bagaimana seni team fight, tarik ulur, karena Rebellion ini tim yang suka banget terpicu sama tarik ulur. Ya teman-teman bisa nonton ulang tuh gimana pertandingan Rebellion lawan RRQ Hoshi. Mereka selalu kayak tertarik gitu loh untuk all in ketika ternyata lawannya itu cuma ngelakuin kiting aja, ngelakuin tarik ulur aja gitu loh. Selanjutnya kita ke tim papan bawah. Ada Alter Ego, EVOS Glory, dan Dewa United Esports. Tapi gue bakal fokus untuk membahas Alter Ego dan Dewa United Esports dulu. EVOS Glory tahan dulu. Kenapa? Karena EVOS Glory kalau teman-teman lihat, mereka masih ada 6 pertandingan. Nah, Alter Ego kebetulan nanti ya kan bakal ketemu sama EVOS Glory yang pertama. Geek Farm sama-sama butuh poin. Dewa sama-sama butuh poin juga. RRQ Hoshi dan Aura. Jadi Alter Ego dulu yang mau gue bahas adalah konsistensi mereka. Mereka ini yang paling kelihatan angin-anginan. Mereka yang paling kelihatan bener-bener oke lah. Mereka coba meta 2 fighter works gitu loh. Mereka berhasil untuk ngejalanin draft Roger dan mengeksekusi dengan secara maksimal ketika Rek bermain. Nah pertanyaannya adalah apakah mereka akan terus mencoba sampai dengan minggu yang ke-9? Karena kalau misalkan mereka masih terus mencoba sampai di minggu yang ke-9, gue rasa ya stratnya bisa sih banyak, stratnya bisa banyak dibawain sama Coach Aldo. Tapi ketika mereka tuh nggak maksimalin sisa pertandingan yang dimana sisa pertandingannya penting banget, lawan EVOS Glory, lawan Geek Farm, lawan Dewa, terutama ini 3 tim yang kebetulan butuh poin juga loh. Ayo Alter Ego, wake up. Ini udah bukan wake up call lagi sih jatuhnya menurut gue. Ini udah alarm ketika lu tuh disuruh standby jam 8 atau lu ngampus jam 8 tapi lu baru bangun jam 7.50. Ini alarm deg-degannya Alter Ego tuh menurut gua udah mulai dari sekarang. Walaupun sebenarnya menurut gua ya Alter Ego fine, dia paling oke lah posisinya karena kan dia kan minusnya 3 gitu loh. Tapi kalau misalkan Alter Ego terus berlanjut dengan lose streaknya, kalau teman-teman lihat sendiri ya mungkin di sini kali ya kesimpulannya ya. Di sini kesimpulannya dari MPLI di season 13, Alter Ego itu mengalami lose streak banyak banget. 4 lose streak. Nih, kalau hitung-hitung tuh 4 lose streak teman-teman. Dan masih belum dapetin poin. Terakhir mereka dapetin poin itu melawan Dewa. Dan oke lah, mungkin akan ada alasan kayak ya kan nanti Alter Ego ketemu Dewa lagi. Iya, nunggu minggu yang ke-8 gitu loh. Tapi sebelum minggu yang ke-8-nya kan ada minggu yang ke-7. Dan menurut gue Alter Ego perlu mempersiapkan hal tersebut. Jangan sampai mereka miss gitu loh sama pertandingan yang cukup penting, yaitu ketika 2 pertandingan awal di minggu yang ke-7. Kalau mereka lost di sini, kalau mereka lepas 2 pertandingan ini, yang satu Geek Farm-nya butuh poin karena minus mereka banyak, terus EVOS Glory, mereka juga jatuhnya match-nya emang sih paling sedikit, ya kan? Karena mereka masih ada sisa 6 match. Tapi percaya sama gue teman-teman, EVOS Glory juga pasti ngegas di sini, sehingga membuat Alter Ego ini kayak perlu dobrakan lebih. Ayo, lu coba. Alter Ego ini kurang apa coba? Alter Ego tuh udah menurut gue udah paket lengkap men. Gold lane udah punya pengalaman, XP laner veteran. Mid lane oke lah ganti-ganti. Tapi kalau kita ngomongin soal ganti-ganti, ya berarti evaluasi kan terjadi tuh dari minggu kemarin mereka 2 kali kalah. Dan mereka masih belum mendapatkan kemenangan lagi nih bersama dengan Kite dan Sally Boy. Apa nih yang bakal dipersiapkan untuk minggu yang ke-7? Apakah mereka akan terus keep up dengan pemain seperti Rek dan Kite yang mungkin notabene win rate-nya mungkin masih oke dan sempat mencuri poin juga walaupun mungkin kalah, tapi ya seenggaknya 2-1 lah anggap kayak gitu. Atau mereka akan keep dengan Rasi dan juga Sally Boy yang dimana kalau misalkan kita lihat dari beberapa kali early game-nya itu kayak nggak bersinergi sama sekali. Mungkin butuh waktu, gue setuju kalau ngomongin butuh waktu, tapi udah nggak ada waktu nih buat Alter Ego menurut gue. Wake up call, alarm udah harus dijalankan. Next ada Dewa United Esports. Nah ini juga Dewa termasuk tim yang menurut gue masih abu-abu. Kenapa? Karena dia tuh minusnya 4, yang dimana minusnya tuh mirip sama Rebellion, tapi mereka malah match poinnya yang melempem nih, match poinnya yang sedikit bisa dibilang. Jadi di sisa pertandingan dari Dewa United Esports di mana mereka ketemu sama
Bigetron Alpha, EVOS Glory, Geek Farm Altrigo, dan RRQ Hoshi, mereka udah nggak boleh kalah sama sekali. Karena kalau misalkan mereka semuanya kalah, ya berarti kita udah tahu gitu loh, kalau misalkan Dewa bakal berada di urutan paling bawah. Mereka akan menjadi penghuni goa paling dalam di MPL Indonesia. Karena kalau teman-teman lihat ya di sini 47 gitu loh. Di sini bener-bener udah kayak nggak ada pilihan lain selain menang. Karena seperti yang mungkin referensi kemarin ya, Dewa aja tuh lolos 79, dan ini pun Dewa lolos tuh gara-gara syarat tertentu, yaitu apa? Yaitu alter ego dikalahin sama Aura. Itu udah jadi penyelamat Dewa, teman-teman. Jadi menurut gua ini season yang berbeda buat Dewa United Esports, dan kalau emang mereka tidak memaksimalkan sisa pertandingan mereka yang ketemu sama Bigetron, ketemu sama EVOS Glory, Geek Farm, Altrigo, dan juga RRQ Hoshi, ya mungkin belum rezeki kali ya, gue bilangnya ya, belum rezeki buat Dewa. Karena lu bayangin, season lalu aja mereka tuh lolos karena adanya satu faktor yang sangat-sangat berpengaruh, yaitu adalah pertandingan di match Altrigo sama Aura Fire. Kalau misalkan di pertandingan itu sebenarnya Altrigo yang menang, nah itu Dewa tuh kalau misalkan kalah sama RRQ bisa kegeser sama Altrigo, karena di sini kan posisinya 79, ya kan? Bayangin kalau Altrigonya menang 79, dan ini poinnya kan bisa dibilang 18 buat Altrigonya. Tapi karena Altrigonya kalah, jadinya kegeser Dewa yang ada di atas gitu loh, teman-teman. Dan menang mengharapkan tim lain itu adalah menang yang paling gak enak, atau lolos playoff yang paling gak enak. Kalian mungkin bisa tanya kali ya ke beberapa pro players terutama yang mungkin merasakan ketegangan atau intensitas ketika berada di placement bawah, dan mereka tuh harus nunggu gitu loh untuk tim-tim lain tanding dulu. Dan itu menurut gue akan menjadi tempat yang benar-benar paling gak nyaman buat mereka. Tidur gak enak, makan gak enak, kayak ada aja yang dipikirin coy. Jadi menurut gue buat Dewa United Esports dan Altrigo, mereka harus maksimalin sisa 5 match mereka. Dan kalaupun udah menang, mereka tetap harus berharap sama tim lain kepleset, teman-teman. Itu yang paling penting buat dua tim papan bawah kita. Next kita ke EVOS Glory. EVOS Glory ini kayaknya udah menemukan resep yang tepat untuk memanfaatkan bagaimana line up mereka. Tapi mungkin yang paling pengen gue mention adalah dari EVOS Glory itu coba keep up dengan tempo. Karena yang gue lihat kalau misalkan mereka main teamfight 5 di early game terutama, kayak pas mereka bawain chip, mereka agak-agak sedikit gak maksimal. Kalau kita ngomongin soal ganking dari Dreams ke Gold Lane, kayaknya ganking dari Dreams ke Gold Lane ini bakal maksimal kalau dia tuh bawain Franco atau Kaja, pokoknya hero yang pick off-nya pasti gitu loh. Kalau kita ngomongin hero chip, dia tuh bukan tipikal ganker yang pasti. Dia tuh butuh timing yang tepat, dia butuh momentum juga untuk buka ultimate. Dan kalau misalkan dia salah teleport gitu kan, dia salah teleport dan ternyata dia ketemu sama musuh, alhasil ya Dreams nggak bakal bisa maksimalin chipnya. Makanya mungkin kalian kemarin ngeliat chipnya ya tanda kutip Veil. Tapi kalau yang dari gue lihat ya emang nggak dapet momentumnya aja untuk dia open team fight gitu loh di posisi seperti itu. Buat EVOS Glory ini jatuhnya lumayan masih oke lah, karena mereka tuh masih ada 6 pertandingan. Mereka ketemu Alter Ego, mereka ketemu Dewa, RRQ Hoshi, Aura, Rebellion, dan juga Onyx. Mungkin fokusnya dari EVOS Glory adalah gimana caranya bisa mencuri poin sebanyak mungkin dari 5 tim ini sebelum ketemu sama Onyx. Oke lah, kita mungkin ambil referensi waktu minggu yang kelima. EVOS menang kok lawan Onyx, not a big problem gitu loh. Ya, di patch yang kemarin, di patch yang sekarang, lu lihat tuh Kairi main assassin kayak gimana, dan selalu dikasih sama Coach Yep dan Coach Adi assassinnya. Jadi menurut gue ketika emang Anavelnya mau maksimalin mungkin ya tank jungle yang tanda kutip, dia kan mainnya utility jungler banget nih, dan Anavel gue rasa punya poin plus karena dia main alpha juga tuh. Dia berarti kan main fighter jungler. Jadi di early game menurut gue ya not a big deal kalau misalkan emang mereka ketemu sama EVOS Glory, dan emang masih ada chance kok buat EVOS Glory memanfaatkan poin sisa pertandingan mereka, karena mereka baru 10 pertandingan dan minus mereka pun nggak yang bisa dibilang terlalu buruk-buruk banget. Cuma nah ini nih game win mereka ini dikit banget. Jadi mereka harus maksimalin gimana caranya mereka tuh menangnya 2-0, bukan menang yang 2-1. Karena kalau misalkan nanti mereka tuh menangnya 2-1, 2-1, 2-1, pas dilihat head to head match up-nya nih, mereka match up banyakan 2-1. Wah, itu kayaknya menurut gua bakal ngerugiin EVOS Glory gitu loh. Dan bayangin, misalkan EVOS Glory-nya menangnya 2-1. Tapi pas leg satunya, ya kan, pas leg 1, misalkan dia head to head nih, ya kan, dia adu head to head sama sebuah tim. Misalkan dia ketemu sama, anggaplah nih, kita ambil contohnya dia ketemu sama Aura gitu loh. Ya misalkan Aura turun nih ke bawah terus sama EVOS. Aura di urutan 6, EVOS Glory di urutan 7. Nah, di pertemuan kedua, let's say ya, di pertemuan kedua nih, EVOS Glory nih menang lawan Aura, tapi skornya 2-1. Nah, kalau di head to head kan, itu tetap menang Aura, teman-teman. Karena apa? Karena di match yang pertama, Auranya menangnya 2-0, sementara EVOS Glory menangnya 2-1. Nah, itu head to head tuh, ya kan?
Kecuali kalau misalkan di sini 2-1 juga, baru mungkin ada tiebreaker tuh ya kan. Mereka akan diadu gitu loh, 1 lawan 1 lagi timnya. Dan hal tersebut mungkin akan menjadi dampak yang positif kalau terjadi. Kalau enggak ya kemungkinan besar ya bakal ngeliat ke net game win, itu yang pertama pasti ya kan. Dan baru head to head teman-teman. Jadi ya head to head tuh caranya kayak gitu. Dilihat tuh leg 1, leg 2 ya kan. Itu pertemuannya seperti apa, hasilnya berapa dan baru nanti kita lihat di leg 2. Kalau misalkan 2-0 ketemu sama 2-1, yang 2-0 menang. Kalau misalkan pertemuannya 2-1 sama 2-1, nah baru tuh akan ada faktor-faktor lain seperti tiebreaker atau tanding ulang ya kan, atau melihat dari hal-hal faktor-faktor lain gitu loh yang ada di gamenya. Lanjut kita ke papan tengah ke atas, RRQ Hoshi. Nah, RRQ Hoshi ini mulai dari 0. Dia benar-benar mulai dari 0 karena game win lose-nya 13-13 dan mereka tuh baru menjalani 10 pertandingan. Jadi menurut gua RRQ kayaknya nggak banyak komen. Gua kayaknya ini yang paling aman so far. Mereka pun kalau ngomongin placement yang ketiga bisa, tapi masalah utamanya di placement yang ketiga juga Aura unggul 1 poin dan mereka tuh ada dalam keadaan yang dimana poin, dan mereka ada di dalam keadaan yang dimana net game win-nya nih jauh banget, 5 poin teman-teman, 5 poin. Bayangin, buat ngejar satu game aja, satu match aja, 2-0 aja, mereka belum tentu bisa gitu loh. Ini apalagi kalau ngejar 5 poin. Satu-satunya cara untuk RRQ Hoshi mampu untuk menyusul Aura adalah berharap Aura kalah beruntun 2 kali berturut-turut. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan Aura yang tersisa, yang dimana mereka punya 6 match, mereka akan ketemu sama Rebellion, Onyx, Bigetron Alpha, EVOS Glory, Geek Farm, dan juga Alter Ego. Kalau kita ngomongin RRQ, ya mereka juga sama, bakal ketemu sama Bigetron dan Onyx. Setelah itu mereka akan ketemu sama EVOS Glory dan Geek Farm, lalu ketemu sama Dewa dan juga Alter Ego. Pada intinya dua tim ini kalau mau saling susul-susulan, ya berharap aja RRQ Hoshi win streak 2 kali, Aura lose streaknya 2 kali. Atau kebalikannya, kalau mau yang lebih jauh lagi, Aura menang 2 kali, RRQ Hoshi menang sekali kalah sekali. Itu aja udah jauh langsung gap poinnya. Karena apa? Karena di sini ada 1 match point yang memisahkan Aura dan juga RRQ Hoshi. Kalau Auranya win 2 kali aja anggapannya, dia 8 poin. Dan RRQ Hoshi kalau misalkan mereka winnya 2 kali juga, ya udah mereka bakal keep di 7. Kenapa gue bilang RRQ Hoshi kalau mau nyusul Aura ya berharap Auranya kalah 2 kali atau lose streak 2 kali? Ya karena di sini posisinya untuk nyusul aja ya kan, untuk nyusul 1 poin aja mereka harus berharap Auranya kalah 2 kali, dan RRQ Hoshi juga harus menang 2 kali teman-teman. Untuk saran kayaknya nggak terlalu banyak sih. Kalau Aura kayak gue rasa ya Aura kayaknya kalau dari minggu-minggu awal juga kalau ketemu sama RRQ kayak gini nggak sih teman-teman? Tuh lihat, RRQ Hoshi ketemu Aura 2-1 ya kan. Ya mungkin Aura perlu reset sedikit atau improve sedikit dari segi drafting phase-nya. Karena mereka kan udah munculin banyak tuh. Dari minggu yang ke-4 ke minggu yang ke-5 mereka munculin draft yang begitu bervariatif. Ternyata di minggu yang ke-6 mereka ke shutdown. Mungkin di minggu yang ke-7 sampai dengan ke-9 mereka tinggal maksimalkan lagi nih apa yang bakal dimunculin sama Aura. Karena gua rasa kalau ngomongin objektif, gua no comment buat Aura. Lu tim yang saat ini lagi pegang anginnya, Gugun lagi jadi Turtle Mania dan Lord Terminator, jadi kayaknya gue gak perlu komen soal hal tersebut. Buat RRQ Hoshi gue rasa ya gak perlu gonta-ganti roster lah, keep up dengan roster kemarin gitu loh. 2 kemenangan itu udah jadi hasil yang oke. Jadi kalau misalkan kalian masih coba-coba roster ya good luck. Tapi kalau misalkan gue rasa ya, atau gue ingin memberikan saran kepada RRQ Hoshi, gue rasa gak perlu ganti-ganti roster sih. Roster kemarin juga oke. Bogor juga mainnya bagus kok, nggak yang seperti di awal-awal mungkin banyak pikiran kali itu yang gue lihat-lihat ya. Jadi itulah dia untuk urutan 3 dan urutan yang keempat. Next kita ke urutan 1 dan 2. Wah ini udah paling aman banget sebenarnya teman-teman, karena dari referensi season lalu aja 79 lolos. Berarti anggapannya Bigetron dan Onyx ini cuma butuh 2 kemenangan biar mastiin mereka tuh aman. Dan kalau misalkan mau yang lebih pasti lagi, mereka menangin 4 pertandingan. Kenapa? Karena Onyx sisa 5 pertandingan, Bigetron juga sisa 5 pertandingan. Kalau mereka menang 4 kali masing-masing, Bigetron menang 4 kali, Onyx menang 4 kali. Kenapa gue bilang masing-masing menang 4 kali? Karena baik Bigetron atau Onyx itu cuma ketemu 1 kali doang teman-teman, yaitu di minggu yang ke-9 hari yang kedua. Sisanya mereka punya 4 match, yang dimana kalau misalkan emang mereka mau secure upper berdua, ya mereka menangin 4 matchnya. Sisanya 1 pertandingan ini nih ya kan, lawan satu sama lainnya ini, biarkan mereka ya adu hasil. Karena anggaplah pertandingan gak berubah banyak ya. Anggaplah mereka menang 4 kali ya kan, Bigetron menang 4 kali, Onyx menang 4 kali. Sebenarnya match pointnya juga gak akan berubah banyak gitu loh. Paling-paling kalau di pertemuan terakhir ternyata Onyxnya menang, ya jadinya pertandingannya match pointnya sama. Tinggal dilihat dari net game win. Dan net game winnya Bigetron jauh lebih unggul dibandingin Onyx. Makanya kayak yang tadi gue bilang kan, untuk ngejar net game winnya ini Bigetron ini
perkasa banget. Dia 10 poin soalnya, plus 10. Ini Onyx ya. Ini Onyx kalau mau nyusul berharap Bigetron lu streak 3 kali dulu baru Onyx nyusul dengan syarat 3 kemenangan gitu loh. Tapi kalau misalkan emang pertemuannya kayak gini, Bigetron ketemunya sama 4 tim ini dulu baru Onyx juga bertemu dengan 4 tim ini dulu baru Bigetron, mungkin nanti penutupnya ada di EVOS Glory. Ya mau nggak mau, kalau misalkan emang mau upper banget nih kedua tim ini, ya mereka keep up dengan 4 kemenangan. Onyx kayaknya udah balik ke tracknya mereka sih. Mereka kayaknya bener-bener pengen banget win streak lagi sesuai kayak yang cewek bilang. Gue juga ngelihatnya mereka agak ngotot untuk bermain assassin. Jadi mereka harusnya untuk 5 pertandingan sisanya ini bakal terus-terusan bermain assassin. So ya mungkin siap-siap aja untuk 4 dan 5 tim lainnya ini akan bertemu sama Onyx. Karena mereka kayaknya bakal jadi assassin drafter ya, untuk mempersiapkan bagaimana ketika mereka bertemu dengan tank jungler ya. Walaupun mungkin ada 4 kata lucu ya dari Kairi gitu loh, yang menunjukkan kalau ya meta assassin capek banget gitu loh untuk dijalankan. Dan untuk Bigetron, kayaknya kalau menurut gue Bigetron emang selalu seperti ini sih, selalu menjadi tim yang sangat-sangat powerful. Tinggal gimana caranya mereka tuh keep up dengan playoff. Karena menurut gue walaupun Bigetron itu ada di posisi 1 dan gue rasa mereka tinggal fokus ke playoff, anggapannya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai kayak season 5 terus season 11 dimana mereka di regular season itu powerful banget, mereka dewa banget lah, mereka kuat banget. Tapi ketika berada di babak playoff, mental berbicara. Dan pada saat di season yang ke-11 itu kan pertama kalinya Super Ken main di playoff. Mereka udah harus mempersiapkan mentality mereka agar mereka bisa konsisten gak cuma di regular season, tapi di babak playoff juga teman-teman. Dan itulah dia bacotan KB kali ini. Sorry nih agak panjang ya teman-teman ya, karena ya mungkin ini menjadi pengganti dari MP Show yang libur untuk di minggu ini. Dan gue rasa gue sudah membahas semua tim ya, dengan chance mereka yang menuju ke babak playoff dan juga chance mereka yang nanti akan bertanding di pertandingan sisanya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini sisa-sisa pertandingannya. Jadi seperti yang gue bilang, kalau ngomongin standings yang aman so far baru 4 ke atas. Yang 5 ke bawah ini masih deg-degan, apalagi yang ini nih, 2 ini, Rebellion dan Geek Farm, karena net game win mereka ini sangat buruk sekali dan sangat banyak minusnya. Untuk mengejar ketertinggalan tentu match point juga nggak boleh dilupakan. Kalau ngomongin soal hasil, ya udah yang penting menang 2-1 dulu aja. Jangan terlalu terpaku kepada 2-0, walaupun gue menyarankan untuk Geek Farm dan Rebellion untuk tetap menang 2-0 ya. Karena kalau misalkan mereka menangnya 2-1, nggak menutup kemungkinan mereka bakal disusul sama tim-tim bawahnya. Oke, sekian dan terima kasih untuk yang sudah nontonin Bacotan KB sampai di akhir video kali ini. Gue KB mau pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.